Presiden Joko Widodo dinilai tidak memberikan perubahan signifikan bagi rakyat Indonesia. Jokowi hanya sebatas pemimpin yang mengandalkan pencitraan. Sampai saat ini, di akhir tahun 2021 tidak ada pola yang berubah dari kepemimpinan Jokowi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Dia juga mengungkapkan banyak persoalan yang masih belum diselesaikan di rezim Jokowi ini. Kritikan lain datang dari Niko Silalahi yang mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang baik, akan tetapi lebih baik lagi jika Jokowi bersedia mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dilansir dari demokrasi.id, pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2021 ini dianggap masih mengandalkan pencitraan karena 66 janji politiknya di 2014 dan 2019 lalu belum ditunaikan. Begitu catatan akhir tahun 2021 yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi yang menilai banyak persoalan bangsa yang tidak dapat dikendalikan dan muncul persoalan baru di rezim Jokowi. Persoalan utang luar negeri yang menumpuk, pembangunan infrastruktur yang terbebani keuangan negara, dan buruknya kesejahteraan rakyat akibat tingginya inflasi. Ujar Muslim pada Senin 27 Desember 2021. Selain itu, kata Muslim, gaji buruh yang rendah akibat diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat buruh tertekan. Tapi suara-suara buruh di berbagai daerah tidak direspon, kecuali di DKI. Merosotnya ekonomi dan tidak ada geliat pertumbuhan yang berarti, sebagaimana dalam janji politiknya. Meski rezim yang berhasil ciptakan melandainya pandemi COVID-19, tapi banyak hal yang tidak jelas soal penggunaan anggaran COVID-19 selama pandemi. Kata Muslim, tak hanya itu, ketegangan di masyarakat juga terjadi akibat pemaksaan pemakaian vaksin atau vaksinasi dan keresahan yang timbul atasnya. Juga sorotan atas perpolitikan nasional soal presidensial threshold atau PT 20% yang sedang diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi atau MK agar terciptanya demokrasi yang sehat dan tegak kedaulatan rakyat, perjuangan pencapaian PT 0%. Juga sorotan politik luar negeri yang tidak independen tapi blok KRRC jadi sorotan luas di masyarakat. Meski saat ini presidensi G20 di tangan Indonesia, tapi rezim Jokowi tidak mendapatkan respon yang berarti di G20. Bisa jadi ini karena rezim ini tidak terlalu mendapatkan apresiasi dari anggota G20 lainnya. Jelas Muslim. Kemudian, penanganan pandemi yang terkesan diskriminasi yang mendapatkan sorotan publik. Terakhir, terjadinya aksi heroik emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM yang menyegel kedutaan besar atau kedubes Cina di Jakarta Selatan. Bahkan di sejumlah aksi, ARM mendesak Presiden Jokowi mundur dengan sejumlah alasan rasional dan konstitusional yang mendasarinya. Kemudian, suara-suara DPR yang nyaris tidak terdengar atas sejumlah isu strategis juga jadi catatan akhir di tahun ini. Jadi bukan saja kelebihan Presiden Jokowi yang disoroti, tapi DPR dianggap turut andil buruknya kinerja rezim ini. Terang Muslim, soal infrastruktur sejumlah bandara dan jalan tol, kata Muslim, juga menjadi persoalan dan beban negara, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedepannya 2022, jika segala persoalan hari ini tidak dapat diatasi dengan baik dan cermat, bisa jadi tahun depan rezim Jokowi akan hadapi persoalan besar dari rakyat di tengah tekanan situasi dan keadaan yang dihadapi rakyat saat ini. Akhirnya selamat menyongsong tahun 2022. Pungkas Muslim. Sementara itu, diberitakan secara terpisah oleh terkini.id Jakarta, aktivis dan pegiat media sosial Niko Silalahi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi adalah presiden terbaik. Akan tetapi menurutnya, lebih baik jika Presiden Jokowi dipaksa mundur agar kebaikannya itu tidak dimanfaatkan para pemburu rente. Jokowi presiden baik yang pernah ada, kata Niko Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 27 Desember 2021.
Namun lebih baik lagi jika dipaksa mundur biar kebaikannya tidak dimanfaatin para pemburu rente, ya nggak sih? Sambungnya, sebagaimana diketahui, Nico Silalahi memang kerap melontarkan kritikan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya yang ia kritik baru-baru ini adalah soal rangkap jabatan. Menurutnya, rangkap jabatan adalah bentuk korupsi yang dilegalkan. Korupsi bukan semata menggelapkan uang atau barang untuk menjadi milik pribadi. Bahkan hal terkecil dari perilaku korup itu dengan melakukan korupsi waktu dalam menjalankan pekerjaan. Katanya, Nico Silalahi pun menyinggung soal Presiden Jokowi yang pernah menyatakan tidak boleh rangkap jabatan, kerja di satu tempat belum tentu beres. Ia menilai bahwa kalimat Presiden Jokowi itu sempat menjadi harapan segar bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. Sayangnya kalimat itu hanya lip service semata untuk membuai publik, katanya. Faktanya, kata Nico Silalahi, sekarang banyak pejabat negara yang dibiarkan merangkap jabatan menjadi komisaris di berbagai BUMN dan BUMD. Ia pun menyinggung bahwa di negeri ini banyak orang-orang pintar yang menjadi penjilat demi jabatan dan pendapatan yang signifikan. Sialnya, mereka menjilat dan sekaligus melakukan pembohongan pada publik dengan berbagai narasi yang akhirnya untuk mengamankan jabatan dan pendapatannya, katanya. Oleh sebab itu, Nico Silalahi menyerukan masyarakat bersuara lantang untuk menghentikan perilaku korup rangkap jabatan itu. Bersama kita bersihkan negeri ini dari para sampah peradaban untuk kemakmuran seluruh rakyat di negeri ini, kata Nico Silalahi. Ia menilai bahwa sudah saatnya rakyat bergerak dan menjadi pembangkang agar negeri ini tidak punah dimakan sejarah. Dan ingatlah, jika orang-orang baik diam, maka para pegundal dan benalu bangsa akan semakin merajalela, merampok kekayaan negeri ini. Saatnya kita melawan balik, kata Nico Silalahi.